Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل في الضلالة وقل الضلالة في النار إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه تبت يداه بالجحيم مدحضا عسى أنه في كل يوم الاثنين عبدا يوهف عنه العذاب مسرورا بالأحمد فكيف بالذي هو الأمره بأحمد مسرورا وما سوى واحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-ayat sadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah wa syukrillah wa ala ni'matillah atas kudrat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu adalah sehat badan, sehat batin, sehat jasmani dan sehat rohani. Itu adalah nikmat yang tidak ada tandingnya dibanding kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu adalah nikmat sehat. Dalam hadis dikatakan allazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Adalah yang paling nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, pada saat ini mari kita semua panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada para sahabat, kepada keluarganya, kepada tabi'in dan tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua yang turut dan menganut agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya takdimkan berterima kasih yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada para alim ulama, ustaz dan ustazah, kepada para pengatur waktu, pemberi acara kepada diri saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada para aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahannya
yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, semua anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kaget ibu-ibu ya. Ya gayanya saya ustadz ibu ya. Saya itu ibu, mohon maaf ya, saya itu kaget Jumat kemarin ibu dibisik-bisik sama Pak Ustadz, sama orang tua saya ini. Beliau nyuruh saya harus ceramah minggu kemarin, Jumat kemarin. Saya bingung. Saya ini nggak pernah mondok pesantren ibu-ibu. Jangankan di pesantren, saya tahun bulan ibu, sehari pun saya nggak pernah masuk pesantren. Makanya saya bingung. Nah, jadi saya itu jangankan ilmu hadis, ilmu Al-Quran, alif bengkok, alif bengkung saya nggak tahu. Saya mau tanya sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu tahu nggak alif bengkung? Tahu nggak ibu-ibu alif bengkok itu? Sama berarti. Kalau saya tahu ini alif ini lurus bu ya, berdiri ya. Artinya alif itu ibu adalah satu, berteguh bu ya kepada Allah. Ya itu saya nggak tahu saya alif bengkung. Makanya saya nggak tahu ilmu hadis, ilmu kitab nggak tahu saya. Makanya kaget saya disuruh ceramah. Kok gayanya kayak ustad? Kalau kayak ustad, lihat rambutnya pun gondrong. Saya ini ahli kuli bu, jujur. Saya ini kalau kiai, kalau ustad, diamnya bu di pondok pesantren, mengurus anak santri. Saya ibu tahu kan, tiap hari saya bawa motor, bawa karung apa, cari belondolan bu. Bukan saya ustad, jujur. Terus saya disuruh dakwah, suruh ceramah di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kalau nanti saya salah, ya jangan salahkan saya. Yang salahkan itu siapa? Yang nyuruh saya. Nah, jadi kalau nanti saya salah ngajinya, jangan salahkan saya. Yang salah siapa? Yang nyuruh saya. Kenapa orang gak bisa disuruh? Betul gak bu? Nah, itulah. Makanya kalau salah saya nanti ngaji, jangan salahkan saya bu ya. Jadi salahkan yang salah jelas, yang menyuruh saya. Udah tahu saya gak bisa ceramah, gak bisa ilmu hadis, disuruh dakwah, disuruh ceramah. Nah disitulah. Jadi tapi alhamdulillah ibu, mari kita sama-sama belajar. Jadi saya belajar bu, dalam seminggu ini belajar bu. Di dalam ilmu sorok bu ya. Dulu ada, aku sering dengar, bukan belajar bu, bukan belajar, tapi sering dengar para santri dulu di kampung. Dari belajar ilmu sorok. Jadi saya sekarang ini kan musim canggih ibu ya, ada HP. Jadi gimana saya supaya bisa dalam jangka seminggu. Di dalam HP ada, saya pernah dengar di dalam sorok. Fama yataba yatubu yutuban. Jadi inilah guru saya bu. Fama yataba yatubu yutuban. Belajar saya dari YouTube dalam seminggu. Supaya saya bisa. Gitu, alhamdulillah. Tapi ya walaupun saya ibaratnya sambil baca catatan, karena saya masih belajar. Karena ilmu ini nggak ada istilah ahwal dan akhir. Walaupun kita ini udah tua, walaupun kita ini roh kita di dalam jiwa kita udah melepas mau di tenggorokan, hukumnya masih wajib mencari ilmu. Jangan kita gengsi bu, bapak, jangan kita gengsi kita mencari ilmu. Saya ini udah tua, malu saya mau belajar alif batasan, nggak ada batasannya mencari ilmu. Jujur. Nah, jadi di dalam kitab Riyadul Badi'ah saya pernah dengar, bukan saya belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hukumnya wajib mencari ilmu buat umat muslimin dan muslimat. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, utlubul ilma illal mahdi illal lahdi. Carilah engkau ilmu sampai kemanapun. Jadi saking wajibnya mencari ilmu, tidak ada batasannya. Apalagi kita nih anak-anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak udah lihat, udah dengar. Alhamdulillah wa syukrillah, anak-anak kita udah ada kemajuan di dalam segi ilmunya. Mudah-mudahan mereka menjadikan tauladan untuk anak-anak kita nanti ke depan. Jadilah istri yang soleha atau anak yang soleha. Jadilah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami hormati. Jadi saya di sini mau menceritakan atau kisah atau riwayat, yaitu adalah kita memperingati Maulid Nabi.
Apa artinya Maulid Nabi? Itu adalah hari kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Pasti kalau orang awam ini ya seperti kita ini, seperti saya, bid'ah hukumnya katanya. Ya saya sih yang mengatakan, ini bukan orang. Jadi katanya ada orang mengatakan Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Mana hadisnya? Hadisnya kata Nabi, Maulid Nabi kullun bihamad. Jadi dolala wa kullun dolalatin finnar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraka jahanam adalah tempatnya yang orang membicarakan Maulid Nabi adalah hukumnya bid'ah. Neraka bagiannya tempatnya. Bagi orang yang membicarakan Maulid Nabi adalah hukumnya bid'ah, neraka bagiannya adalah finnar. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hari ini adalah memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua berangkatnya ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah ke tempat majelis ilmu, mudah-mudahan diganjar atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad dah menunggu nanti di hari kiamat, di dalam ujungnya Shiratal Mustaqim adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Jadi di bulan Maulid Nabi ini penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan rindu kita semua dengan perbanyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat sebanyak-banyaknya. Baik siang, baik malam, baik kita sambil apapun, kita membaca sholawat. Saya gak bisa panjang, saya gak bisa lantunannya. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi orang bersolawat bermacam-macam. Ada solawat Jibril, ada solawat Naria, ada solawat Burda, macam-macam solawat. Saya gak bisa, cukupnya solawat Jibril. Gak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu bisanya, gak masalah. Terus yang bisanya cuman sholawat badar. Salatullah salamullah ala baca sholawat gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang melantunkan sholawat keras jangan membusi orang yang diam. Soalnya orang diam itu mungkin membutuhkan membaca sholawat di dalam hatinya supaya tenang. Jangan orang diam itu kita nih, orang yang baca sholawat keras, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi yang diam jangan mengusik orang yang bersolawat keras. Jangan saling mengusik. Jadi sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saya punya lagu ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu di sini semuanya senang dengan lagu-lagu, tapi bukan lagu dangdut bu ya. Karena ini di makom majelis tempat peribadahan, ibu ya. Jadi kita nyanyi atau lantunan solawat, tapi ibu ya untuk pemberhati ngajak ibu bersolawat. Nah, jadi beginilah penyanyiannya atau lantunannya. Mari, oh mari, mari, oh mari, 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 baca sholawat Nabi, andai kita semua mendapat syafaatnya. Itulah ibu ya.
yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah bersolawat. Mari, oh mari, mari, mari kita solawat. Solawat pada Nabi, dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Nah itu lagu ya. Jadi kita ini sering-seringlah bersolawat, karena Nabi ini untuk pimpinan kita, memberi syafaat untuk kita di dunia sampai akhirat. Kalau kita cinta kepada Nabi, kepada Rasul, kita bakal diberikan syafaat dunia dan akhirat. Karena kita ini kalau nggak cinta kepada Nabi dan Rasul, kita akan celaka. Itulah ibu ya. Jadi mudah-mudahan ya ibu, kita ini ya maaf ibu ya, karena tadi juga saya udah katakan saya ini ya gak bisa dakwah, bisa ceramah ibu ya. Cuman kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita lanjutkan ibu-ibu ya, karena ini bulan Maulid Nabi ibu, kita mari bacakan dulu sholawat al-berjanji ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihil kiram, khususan ila hadrati Syekh Jafar Ibn Hasan Al-Barjanji Sayyidul Mahmul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi ussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah. Ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya
فرجعنا الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allah. Sudah jadi Ibu ya. Mudah-mudahan selawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana hada kafiran ja'adhanbuhu tabbat yadahu bil jahil. Mudhilda asanahu fi kulli yawmil isnani abada yukhafaf anhu al-'adzabu masruran bil ahmada wa kaifa billadhi wa amrihi bi ahmada masruran wa ma sa wahidan." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita semua sebagai umatnya, "Idza kana hadza kafiran za'atan bahu." Kalau si kafir seperti Abu Lahab sudah jelas dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dilambatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yadahu bil jahimi mulhida, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Asa annahu fi kulli yawmil isnani abada, menurut dia diringankan azabnya di setiap hari Isnin. Jadi hadirin kaum muslimin ibu-ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, yaitu adalah wa yukhaf anhul adzab abu musrarar bil ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa billadzi wal amrihi, bagaimana dengan orang-orang yang sepanjang umurnya bi ahda masruran wa ma'asa wahidan, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi jelas hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, jadi bi ahmada masrurun wa masa'a wahidan, jadi senang menyambut kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini semua sebagai umatnya Rasulullah SAW bakal di dalam waktu kita meninggal kita atau wafat kita dalam bertauhid dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sama-sama yang saya hormati, inilah Nabi Muhammad SAW, karena kita nikmat kita ini yaitu adalah berkat kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat lagi pada hadis tadi dulu. Jadi saya ini ibaratnya belajar pun cuma seminggu itu ya. Jadi jangan lihat saya badan jiwa raga saya, tapi di dalam hadis Nabi, undur maqola wala tandur maqola. Jadi dengarkanlah yang saya katakan, ambillah, jangan dilihat pribadi saya. Karena kalau dilihat pribadi saya, memang saya itu sebenarnya nggak bisa untuk menceramahi ibu atau bapak-bapak. Jadi kadang-kadang ibaratnya kan gini Bu, kadang-kadang di dalam hadis undur maqola wala tandur maqola itu ya. Jadi walaupun ibaratnya kadang-kadang ibu-ibu ya, maaf ngomong ibu, bapak-bapak, di zaman sekarang ini, bukan di sini ibu-ibu ya, tapi di sana ya, ada sebagian ibaratnya kan, karena kita ini kedahuluan dengan apa? Ada yang senang dengan orangnya walaupun mengatakan hukumnya salah. Itulah undur maqola wala tandur maqola. Jadi biarpun menjelaskannya hukumnya salah,
karena ibu-ibu kedahuluan dengan senang dengan orangnya, nah diikutin. Jadi wala tandur mankola, biarpun hukumnya atau kiai ustadznya betul, karena kita ini benci dengan orangnya, gak bisa menerimanya. Nah jadi disitulah. Jadi jangan dengarkan kata-kata saya, karena saya ini masih belajar. Kata saya juga tadi, jadi fama ya taba ya tubuh YouTubean. Saya ini belajar dari YouTube, pengen bisa ceramah gini seminggu. Saya itu alif bengkung pun nggak tahu, yang saya tahu ini alif lurus, itu kan betul Bu? Nah jadi artinya alif lurus itu tadi saya udah katakan adalah teguh. Teguh di dalam pendirian, kita teguh di dalam batin kita, cuman Allah satu, itu artinya alif. Nah itulah kita artinya kalau kita benar-benar bisa ngaji. Itu saya bukan di pesantren ibu-ibu, cuma dengar aja itu. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak kita ini dijadikanlah anak-anak yang menjadi pemimpin agama dan negara. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan doakan mereka semua ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Supaya bisa menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Karena yang bakal bisa menolong kita di hari kiamat ada 3. Yang pertama, sedekah jariah. Itu asal kita sedekah tapi kita ikhlas di dalam hati. Kalau kita sedekah misalkan mengisi apa itu kotak amal ibu-ibu, isi kotak amal ibu-ibu misalkan 50.000, tapi balik dari sini berapa tadi ngisi kenceleng kata ibu-ibu yang lain, saya 100.000, saya 50.000, tidak ada ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, cuman kita pengen apa namanya, pengen dilihat orang. Tapi biar kita memasukkan uang 1.000 rupiah ke dalam kotak amal, jari aja pun kita tidak tahu, insya Allah Subhanahu Wa Taala bakal membalasnya dengan 10.000 kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, yang bakal menerangi kita di dalam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kita mencari ilmu itu hukumnya wajib, yang saya katakan tadi ya. Ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan kepada orang lain. Nah, tapi jangan kita punya ilmu sudah kita tidak tahu, tapi banyak orang yang sok tahu. Ya seperti saya gitu, sok tahu. Betul Bu? Nah, jadi kita bisa bismillah amalkan kepada kawan, kepada tetangga, kepada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu amalkan, udah berapa ribu ganjarannya mengamalkan kita bismillah. Nah, yang ketiga adalah putra yang soleh, yang bisa mendoakan untuk kita di dunia dan akhirat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang soleh dan soleha, di dalam sholatnya kalau mereka ini benar-benar bisa ngaji, mencari ilmu, Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata anak kita ini bahagia Bu, dengar anak kita mendoakan untuk kita. Betul nggak Bu? Betul nggak? Nah, jadi kita ini mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh dan soleha, bisa mencari ilmu yang bermanfaat serta bisa diamalkan untuk kita semua dan untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi yang nanti yang bakal menerangi kita di dalam kubur itu ada 3, yaitu adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan soleha mendoakan untuk kita kedua orang tua. Nah, disinilah kita berkat kelahiran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Sil. Artinya Sil itu adalah gajah. Kok semuanya tahu kata ibu? Kan sekarang ini banyak YouTube. Kata saya tadi kan, Pama ya tamam ya YouTubean. Saya belajar di pondok pesantrennya di YouTube. Seminggu saya belajar ini di YouTube. Makanya jangan salahkan saya, karena saya bukan ahli dakwah. Gitu. Kok wajar saya lah banyak salahnya. Betul nggak? Karena saya ini masalah apa kata ibu-ibu misalnya,
Tapi kok gayanya pakai sorban pakai apa? Sorban itu sunnatullah. Bukan cuman ustaz, cuman kiai atau haji. Bapak-bapak kalau pakai sorban bagus, Pak. Belilah sorban yang harga 1,5 juta, yang 1 juta, yang 5 ada. Pak, belikan bapak-bapak yang sorban. Kan itu. Bagus. Bukan cuman kiai, para ulama, para ustaz, ustazah. Tidak, pakai sorban itu bukan saya ini kiai atau ustaz, bukan. Ini sunnatullah karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memperingati lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kata Nabi harus banyak-banyak bersolawat kepada Nabi supaya mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Jadi kata Nabi, man sholla alayya sholatan, sallallahu alaihi biha asoro, wa huwa tawalanhu asaru syai'an, wa ruhina lahu lakaronar rozat. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi 1 kali, wa huwa tuwal anhu asaru syai'an, kata Nabi, Allah balas 10 kebaikan. Itu baca sholawat 1 kali, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 kali, Bu. Apalagi kalau kita membaca sholawat habis maghrib, habis isya 100 kali, 1000 kali, itu lebih banyak bagi pahalanya. Ini 1 kali, Bu, ya, dibalas oleh Allah 10 kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Wa huwa tawallahu asar wa syai'at. Allah tutupi 10 kesalahannya. Itu tadi kebaikannya, ya. Yang 10-nya juga kesalahannya. Kita punya salah, punya dosa, dihapus oleh Allah karena membaca sholat. Kita sholat, bapak-bapak, ibu-ibu sering sholat ke mushola, sering sodako, sering zakat, ke haji, ke Mekah. Belum tentu Allah kita dimasukin dalam surga. Tapi bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW 1 kali, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bakal dimasukin dalam surga fil jannah. Itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu wafat didatangin malaikat Jibril mau mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Jibril menanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Rasulullah SAW tidak menjawab. Sampai 3 kali malaikat Jibril menanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" 2 kali. Ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Ya ummati, ya ummati, ya ummati." Kata Rasulullah, "Saya ini berat dengan umatku. Umatku. Rasulullah abdinya Allah, kekasihnya Allah, berat sama umatnya. Tapi kita sebagai umatnya tidak cinta dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita mendapatkan syafaat terkecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keagungan, kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka ibu, mari kita bersama-sama perbanyaklah sholawat supaya kita mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Maulid ini biasanya ibu kalau saya masih kecil ya, masih ada almarhum kakek saya. Jadi di rumah itu ibu kumpul, di rumah kakek saya dulu bikin apa itu? Comcot itu ibu, yang muncul itu, tahu nggak ibu? Tumpeng itu bu. Dulu itu kalau saya masih kecil ingat bu. Jadi namanya katanya apa? Merebutkan bulan. Kata dulu lah, cerita dulu ya. Waktu saya masih kecil, di comcot itu. Jadi berburu, kita ini bapak-bapak ini berburu, mau ngambil tumpeng itu namanya Maulid Nabi Bu ya. Jadi yang semua yang punya barang-barang kering siapa segala macam zaman dulu Bu. Sekarang mungkin udah gak ada Bu ya, mungkin gak ada. Jadi sekarang ini banyak para ulama, para kiai, para ustadz dari Bu ya. Jadi itu udah
mungkin udah agak hilang-hilang gitu. Tapi kalau yang masih ada ya mungkin ada ibunya. Karena kita ini bisa disebutkan itu musyrik juga bisa, ya karena barang-barang itu juga ada yang punyanya, yang mungkin bukan di Gusti tapi di Gusti istilahnya kan. Nah jadi ibu gitu ya. Jadi selanjutnya adalah waru'iyat lahu daraja. Allah akan menaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan bagi orang-orang yang banyak bersolawat. Nah, jadi derajat kita ini sebagai umat Nabi Muhammad bakal dinaikkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Derajat kita ini sebagai derajat umatnya Kanjeng Rasulullah SAW nanti di hari kiamat itu bakal kumpul menuju benderanya Rasulullah SAW. Kita cari nanti di hari kiamat itu ada bendera, di situ ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua umat berbondong-bondong. Pertama umat Islam itu berbondong-bondong menuju ke Nabi Adam. Nabi Adam bercerita apa? Kata Nabi Adam begini, saya jangankan menolong kalian, saya aja punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi sebagai kita umat nanti di hari kiamat bakal berbondong-bondong menuju mencari benderanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua yang sayang, cinta, rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita satu kali bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu wafatnya itu adalah menangis karena berat dengan umatnya. Tapi kita sebagai umatnya banyak yang tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat, semua Islam yang sering beribadah, yang tidak melaksanakan ibadah pun semua bakal menyeberangin Shiratal Mustaqim. Yang amal perbuatannya di dunia ini baik atau banyak amal perbuatannya, insya Allah Rasulullah SAW sudah menunggu di ujung seberang sana. Ummati, inilah umatku. Itulah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelahirannya kita mari peringati. Perbanyaklah salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, mari kita bersolawat lagi kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita supaya tidak ngantuk dulu ya. Jadi kita banyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Mari Bu ya, bareng sama-sama Bu. عباد
المعاني نبينا طه المختار حي الحادي حي الحادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله روم عبادي يوم المعاني نبينا حي الحادي هذا العرس ليرنا إلا ثم دعانا فتدلى هذا الذي سر ليلا ثم دنا فتدلى أيها هادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا أله الله فهو عبادي يوم المعاني نبينا طه المختار حي الحادي. Inilah sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan adalah syafaat dunia dan akhirat. Jadi hayyul hadi bi ajmal dzikra, berilah penghormatan kepada al-hadi, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ma'ana ya Allah, mari bersolawat bersama kami, bersama-sama kita ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa ibadi yaumal ahadi adalah dialah sandaran kita semua kepada hari kembalinya kita, yaitu adalah hari kiamat. Jadi fahuwa ibadi yaumal ma'ani, dia adalah sandaran kita semua, itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita bikin sandaran, minta pertolongan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiyuna Tohal Mukhtar Hayyul Hadi, yaitu Nabi kita semua, Sayyiduna yang terpilih adalah berilah penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah inti kita memperingati lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tadi sudah dibacakan sama anak-anak ya. Jadi tahun Masehi 571 tahun Masehi ya, adalah tahun Sil, yaitu Sil itu adalah artinya gajah. Jadi setiap hari Isnin Nabi Muhammad SAW selalu mengingat di dalam kelahirannya, yaitu adalah berpuasa. Jadi kita sebagai umatnya patut meniru dengan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya tuh bingung ya, nggak bisa ceramah itu dakwah tuh Bu. Jadi makanya kalau salah saya jangan disalahkan ibu ya, karena saya ini mondoknya pun seminggu ibu, makanya wajar yang sesuai ibu ya. Jadi saya ini ya cuman gayanya aja pakai sorban ibu, tapi ya ilmunya tidak ada. Ya terserah ibu-ibu atau bapak-bapak, Allah ceramah apa ya terserah, itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini belajar ini tidak ada batasannya, masih wajib hukumnya kita belajar daripada bisanya. Ya syukur-syukur bisa lebih bagus juga ibu ya, bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk kita semua juga. Amin Allahumma amin. Ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat yaumal itu. Jadi kata Nabi, mengapa engkau puasa di hari Isnin? Kata orang-orang awam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat yaumal itu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau di tiap hari Senin berpuasa? Kata orang-orang awam atau kata di zaman dahulu sahabat-sahabat menanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, yaumal wa'idtu, hari Isnin aku dibangkitkan. Jadi dilahirkannya Rasulullah SAW adalah hari Senin. Jadi wa yaumal wa'idtu adalah hari Isnin aku dibangkitkan atau dilahirkan kata Rasulullah SAW. Yauma munzalahu al-laila, hari Isnin wahyu diturunkan kata Rasulullah SAW. Jadi wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW hari Senin. Nah, jadi ada 3 ini adalah kata Rasulullah SAW, di waktu hari Senin itu dia selalu mengingat hari kelahirannya. Kalau kita ibu, bapak sering nggak puasa di kelahiran kita? Kalau Nabi dia selalu ingat, selalu berpuasa di hari kelahirannya. Itu lebih baik dan lebih utama di dalam kelahiran kita berpuasa. Ada yang bisa dilaksanakan orang-orang zaman dahulu. Saya pernah juga dulu dikasihkan sama guru ngaji waktu masih kecil lah, belajar alif ba ta sya gitu kan. Jadi disuruh puasa Isnin, Kamis dan Sabtu. Kadang-kadang Isnin dan Kamis suruh berpuasa. Supaya apa? Supaya kita ini dilancarkan mencari ilmu. Jadi otak kita ini bisa menangkap apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi zaman dulu itu gak tahu di zaman sekarang anak-anak ini ya. Kalau zaman saya dulu sama guru ngaji itu dulu disuruh berpuasa Isnin dan Kamis. Makanya Rasulullah SAW zaka yaum kita. Jadi kata orang-orang itu, mengapa engkau puasa di hari Isnin? Kata sahabat-sahabatnya. Jadi kata Nabi, wa yaumal wa'iddu, karena saya dibangkitkan atau dilahirkan di hari Isnin, di hari Senin gitu Pak. Kan gitu. Wa yaumal unzalahu alayya, dan hari Isnin juga wahyu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arti dan makna Maulid Nabi itu adalah hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak kita cintai dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan di dalam memperingati ini supaya kita mendapatkan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga bersolawat dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi, dan kita juga sebagai umat Nabi patut cinta dan sayang rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi saya sudah katakan, man sholla alaiya sholatan, barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, kata Nabi, bakal diberi kebaikan 10 kebaikan, dan bakal hapus 10 kejelekan. Jadi kita berbuat dosa itu, kata Rasulullah, bakal dihilangkan, gitu kan? Banyak kita ini ibadah semacam sholat, zakat, puasa, yang lain-lain belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tapi sholawat kepada Nabi itu udah pasti, udah jelas pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Kita bakal duduk berdampingan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu walaupun sedikit ada manfaatnya, khusus untuk saya sendiri dan keluarga sendiri, umum untuk kita semua yang semua hadir di dalam majelis ini. Maklum saya ini bukan kiai, bukan ustadz yang saya katakan tadi, masih belajar dan belajar. Mari kita sama-sama belajar. Zaman sekarang ini banyak para kiai, para ustadz, para ulama mengatakan di dalam HP, di dalam YouTube, di dalam Facebook. Makanya kita ini punya HP ini bukan untuk gaya atau untuk apa-apa, untuk komunikasi, untuk mencari ilmu. Ada orang mengatakan katanya cari ilmu, kita belajar dari buku atau dari HP, seolah-olah kita belajar dengan syaitan. Itu mengatakan macam itu salah. Karena di dalam hadis dan Al-Quran ada dikatakan cari ilmu itu punya wajib. Mau dari buku, mau dari HP, yang penting kita bisa bermanfaat, khusus untuk kita semua, umumnya untuk keluarga kita semua. Jangan kita beranggapan kita belajar cuman ada satu, ibu-ibu, bapak-bapak. Memang kita belajar gimana membaca Al-Quran dari buku atau dari apa, dari HP. Memang misalkan kita belajar Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ kan kita membaca, apalagi yang Latin ibu-ibu ya, ada macam sekarang ini di buku-buku itu kan tahlilan apa itu ada kan. Di situ ada lengkap dengan Latin-Latinnya. Bagus, tapi kurang membaguskan. Lain dengan kita, perbedaannya dengan kita punya mencari ilmu, punya guru. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita punya guru, tahu bacaan Alhamdulillahirabbil alamin adalah ada panjang dan pendeknya, ada makharijul hurufnya, ada cengkok-cengkoknya kalau di lagu dia. Kalau di Al-Qur'an itu di qiraat itu ada bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Coba kita kalau ngaji pakai lagam, pakai suara yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan imam mengimamin Jumat di sini, enggak pakai lagam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan gak enak ibu kedengarannya, kan? Coba kalau kita imam melantunkan suara yang merdu, kan? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak gak bu? Enak gak ibu dengarnya? Enak kan? Nah makanya kita ini ngaji, nyanyi, semua ada cengkoknya, ada makharijul hurufnya. Di Al-Quran ada makharijul hurufnya, idhar, ilkomnya, panjang pendeknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada alif lam samsiyah, ada alif lam qamariyah, ada mad dhabi'i, ada mad bala. Di situ ada Ar-Rahmanir-Rahim, ada mad arif disukun, ada mad wajib mutasil di situ. Sama seperti di lagu. Di lagu juga ada C, D, G kan gitu. Seperti kita nyanyi, nyanyi enggak ada cengkoknya, gak ada nadanya, gak nyaman kan. Misalkan kita lagu rindu, mengapa rindu hatiku, kan gak enak ya, kan itu. Coba kalau pakai lagam ibu, rindu, mengapa rindu hatiku, kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sama pacar rindunya, tapi rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kita ini mudah-mudahan anak-anak kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini untuk terakhir, untuk bapak-bapak ya, untuk bapak-bapak ini yang untuk saya juga sendiri sebagai pemimpin di rumah tangga. Ada satu hadis sabda Nabi, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini untuk bapak-bapak ini, untuk kita juga semua, untuk saya juga yang membicarakannya. Karena yang membicarakan tentang hukum hadis ini kadang-kadang bisa untuk orang, tapi untuk sendiri gak bisa. Ya itu makanya saya jangan salahkan saya. Kan gitu. Saya nggak salah gitu kan. Kenapa gak salah? Ya gak bisa ceramah kok disuruh ceramah kan gitu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Wahai para lelaki, wahai bapak-bapak, kalian adalah seorang pemimpin di antara anak dan istri kalian. Jadi bapak-bapak kita ini pemimpin, raja pak keluarga ini, kan gitu. Kenapa kita jadi pemimpin di rumah tangga? Apa artinya? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kalau kita tidak mendidik anak dan istri kita, kitalah yang celaka. Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para laki, wahai pemimpin, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari kobaran api neraka. Itulah hadis-hadis dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala untuk para kita semua, para lelaki. Nah, jadi kita semua punya anak, masukkan dalam pondok pesantren pendidikan agama supaya untuk kelanjutan agama di akhir nanti masa depan. Katanya sih ada orang mengatakan, Ustaz, katanya kan banyak yang orang mengatakan, kalau anak saya dimasukkan pondok pesantren untuk masa depannya mau makan apa? Ada orang mengatakan, gak sedikit kiai, ustaz, para ulama tidak pernah kerja capek. Ya kalau saya kan capek, jangan lain kiai, lain ustaz. Tiap hari saya berondol, tiap hari saya mencetak makan itu beliau. Bukan kiai, bukan ustaz. Kalau jadi kiai, jadi ustaz, jadi ulama, jadi ustazah, insya Allah punya ilmu berkah, bermanfaat untuk seluruh umat. Makanya untuk kita semua bapak-bapak ini punya anak, kita semua masukkanlah dalam pendidikan. Karena kita ini sebagai pemimpin di rumah tangga, anak dan istri kita adalah kalau terjerumus nanti di hari kiamat, kita juga bakal celaka. Oleh karena itu makalah kita semua, untuk ibu-ibu juga sama semuanya. Karena ibu-ibu juga wakil. Kalau di presiden itu wakil presiden, asisten atau sekretaris sama juga harus mendidik anak-anak kita. Jangan kita biarkan punya anak, biar anak ibaratnya tidak tahu sholat, tidak tahu ngaji, kok anak dibiarkan. Nanti kita kalau udah mati, kalau kita udah di dalam kubur menangis ruh. Lihat anak kita di dunia ini memperebutkan harta benda, memperebutkan mobil, memperebutkan kekayaan. Ruh nanti bakal masuk ke dalam rumah kita, melihat, menengok anak-anak kita, menangis kita. Di mana itu pembicaraan di dalam Al-Quran dan hadis. Orang tua kita udah tidak ada, terus anak-anaknya di dunia tidak melakukan ibadah, yang dilakukan mereka itu perzinahan, perjudian. Menangis ruh menghadap kepada Allah, belum diterima oleh Allah karena dia melihat anak-anaknya. Coba kalau kita masukkan anak-anak kita dalam pondok pesantren pendidikan, insya Allah anak-anak kita jadi anak soleh dan solehah. Jadi mereka ini berdoa, Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kamu, kata anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dijadikan umatnya kambing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sampai akhir, mudah-mudahan pembicaraan saya ada manfaat untuk saya sendiri, untuk hadirin kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.